Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Catur Putri dengan NIM 121430045 dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan isi dari Standar Operational Procedure atau SOP. Yang pertama, bab 1 terkait tata tertib peserta kaderisasi. Pasal 1 ayat 1, peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pasal 1 ayat 2, keterlambatan yang melebihi batas toleransi akan mendapatkan sanksi. Pasal 1 ayat 3, apabila peserta berhalangan hadir wajib mengirim surat atau izin resmi langsung kepada panitia lapangan kaderisasi HMBM paling lambat 6 jam sebelum kegiatan berlangsung. Pasal 1 ayat 4, peserta dilarang berkata tidak pantas selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Pasal 1 ayat 5, peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan dan atribut sesuai ketentuan. Pasal 1 ayat 6, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan online. Selanjutnya, bab 2 terkait hak peserta kaderisasi. Pasal 2 ayat 1, peserta berhak mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kaderisasi dan berhak untuk mendapatkan jawaban. Pasal 2 ayat 2, peserta berhak memperoleh informasi tentang kegiatan kaderisasi oleh panitia lapangan kaderisasi. Pasal 2 ayat 3, peserta berhak berpendapat sesuai waktu yang diberikan. Pasal 2 ayat 4, peserta berhak mendapatkan transparansi nilai akhir. Selanjutnya, bab 3 terkait kewajiban peserta kaderisasi. Pasal 3 ayat 1, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara kaderisasi HMBM ITERA. Pasal 3 ayat 2, peserta diwajibkan mengenakan seluruh atribut spek kaderisasi HMBM sesuai yang telah ditentukan. Pasal 3 ayat 3, peserta wajib mengerjakan, membawa, dan mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh panitia terkait. Pasal 3 ayat 4, peserta wajib menaati peraturan dan menjalankan SOP yang sudah ditentukan oleh panitia lapangan kaderisasi HMBM ITERA. Pasal 3 ayat 5, peserta wajib menjaga nama baik ITERA, KM ITERA, dan HMBM ITERA. Pasal 3 ayat 6, peserta wajib mengimplementasikan hal-hal yang didapatkan selama kegiatan kaderisasi. Bab 4 terkait pelaksanaan kegiatan peserta kaderisasi. Pasal 4 ayat 1, peserta mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia kaderisasi. Pasal 4 ayat 2, peserta harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kaderisasi sebagai salah satu syarat untuk lulus dari kegiatan awal Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis. Pasal 4 ayat 3, peserta menjaga kekondusifan selama pemaparan materi berlangsung baik di ruangan maupun di luar ruangan. Pasal 4 ayat 4, peserta menyimpan dan mematikan segala bentuk alat komunikasi selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Pasal 4 ayat 5, peserta tidak diperkenankan membawa dan menggunakan peralatan make up selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Pasal 4 ayat 6, peserta tidak diperkenankan membawa dan menggunakan segala bentuk perhiasan atau aksesoris selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Bab 5 terkait etika peserta kaderisasi. Pasal 5 ayat 1, peserta kaderisasi harus bersikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pasal 5 ayat 2, peserta tidak diperkenankan untuk bercanda selama kegiatan kaderisasi berlangsung. Bab 6 terkait jenis pelanggaran peserta kaderisasi kategori pelanggaran ringan. Pasal 6A. Pasal 6A ayat 1, peserta tidak menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pasal 6A ayat 2, peserta tidak memakai dan membawa spesifikasi kaderisasi yang telah ditentukan. Pasal 6A ayat 3, peserta melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban suasana selama materi berlangsung. Pasal 6A ayat 4, peserta tidur saat kegiatan kaderisasi berlangsung. Pasal 6A ayat 5, peserta menggunakan handphone saat tidak ada kepentingan. Pelanggaran sedang. Pasal 6B. Pasal 6B ayat 1, peserta tidak membawa spesifikasi kaderisasi secara lengkap. Pasal 6B ayat 2, peserta tidak berpakaian sesuai dengan aturan kegiatan kaderisasi. Pasal 6B ayat 3, peserta tidak mengerjakan, membawa, dan mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Pasal 6B ayat 4, peserta meninggalkan rangkaian acara kaderisasi tanpa atas izin dari panitia kaderisasi. Pasal 6B ayat 5, peserta berpenampilan berlebihan, termasuk make up, perhiasan, dan lain-lain. Pelanggaran berat. Pasal 6C.
Pasal 6C ayat 1, peserta berkata tidak sopan dan kasar dalam bentuk bahasa apapun. Pasal 6C ayat 2, peserta membawa dan merokok di sekitar lokasi kaderisasi. Pasal 6C ayat 3, peserta membawa dan atau meminum minuman keras. Pasal 6C ayat 4, peserta meniru atau mencontek tugas yang telah diberikan panitia. Pasal 6C ayat 5, peserta membawa menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Pasal 6C ayat 6, peserta membawa senjata tajam dan senjata api. Pasal 6C ayat 7, peserta melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan di luar atau saat kegiatan kaderisasi berlangsung. Pasal 6C ayat 8, peserta melanggar tata tertib yang sudah ditentukan pada pasal 1. Pasal 6C ayat 9, peserta mencemarkan nama baik kampus ITERA dan HMBM ITERA. Pasal 6 ayat 10, peserta tidak mengikuti rangkaian kegiatan kaderisasi tanpa keterangan yang jelas dan logis. Pasal 6C ayat 11, peserta menyebarkan berita hoax terkait Pasal 6C ayat 11, peserta menyebarkan berita hoax terkait kegiatan kaderisasi dan panitia kaderisasi. Yang terakhir, bab 7, pasal 7 dan yang terakhir, Bab 7, Pasal 7 lain-lain. Pasal 7 ayat 1, toleransi keterlambatan 7 menit jika melebihi dianggap tidak hadir. Pasal 7 ayat 2, tidak mengikuti kegiatan kaderisasi tanpa keterangan 3 kali. Bab 7, Pasal 7 lain-lain. Pasal 7 ayat 1, toleransi keterlambatan 7 menit jika melebihi dianggap tidak hadir. Pasal 7 ayat 2, tidak mengikuti kegiatan kaderisasi tanpa keterangan 3 kali berturut-turut dianggap gugur dari kegiatan kaderisasi atas keputusan divisi kaderisasi. Sekian pemaparan SOP atau standar operasional prosedur dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.